Kalau badai cerita kencang secara berpikir. Terus dulu itu ulama itu sederhana sekali untuk menemukan Tuhan. Cara berpikirnya ngeten. Al isnani wassalasa wal arba'ah ila ma'ala nihayatalah. Iku binisbat ilal wahid. Iku kabeh iku far'un. Terus angka itu 2, 3 sampai miliaran sampai triliunan. Berapapun jumlah angka itu dibandingkan angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari, maka asal usul adalah sehingga meskipun manusia itu tidak bisa menyaksikan Allah langsung kayak malaikat, tapi keyakinan manusia terhadap Allah itu bukan kalah kalian malaikat karena punya akal yang bagus. Ini ku nisbatu ma fawqal wahid minisna ini ausalasa ila malani ayatalah dinisbat no angka 1 itu nisbatul fardi ilal. Terus buk angka itu miliatan tetap nak dibanding angka 1 ini ku statusnya apa cak asal usul ya tetap angka apa 1. Nah akal sengatan ini tidak akan hilang buat sampean nyuwun sewu ahli bulat ahli maksiat akal seperti itu tidak bisa. Sebab niku tiang-tiang apapun salah ya, nak betul iman tetap dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pane tiang nyifati Nabi niku, wong kok api ngono, wong ora melok dosa kok melok kangelan nyafaati. Duka Habib Anis duka kurun duka budut, nyafaati jeneng. Nabi mboten derek maksiat, mboten derek dosa, tapi melok repot-repot nyafaati sampeyan. Wis ngono dosane akeh bisa. Marah api wong ora melok dosa kok melok repot nopo nyafati. Sebab itu tiang ngelem tengah jeung Nabi niku macam-macam. Wonten carane ngelem niku ngangge akal, wonten sing ngangge nasyid, wonten sing ngangge sistem. Karena itu semuanya nggih madhep. Lane dawuh Imam Burdah, "Khodam tuhu bimatin astaqilu bihi dzunuba umri madha fi syiri wal khodam." Uripku tak entekno ngelem Nabi. Wis kesuwen teku tak ngelem donya, ngelem wong wedok, ngelem hal-hal sing gak penting. Atau jenengan aku nak bengak-bengok suarane elek telas. Wong tahu dangdutan banter pas sholawatan kok germang-germeng. Nak takoki pangeran repot. Lah kok nak sing lonton wong pangeran wis krungu kok bengak-bengoki. Terus iki monggo mawon lah niku masalah napa ijtihad. Sebab niku kula riyen kula bolak-balik cerita. Kula nuriyen ngaos kitab Al-Husunul Hamidiyah. Sing aran tiyang modern. Niku nak nerangno tauhid niku wonten gambare, teng kitab kula wonten gambare. Gambar niku ditunjukno hadis surah kulluha. Gambar koyo ngene ruwete dimulai dari satu titik. Ini ku nuktatil wujud. Dadi koyo ngene alam kathah ngeten mulai perbintangan galaksi sedanten salam. Jumlahnya miliatan, hewan jumlahnya miliatan. Kabeh dimulai dari satu nopo titik. Kados gambar apapun ruwetnya dimulai dari satu titik. Dan ini jenenge nuktatil wujud. Sebab niku dawuh para ulama kena apa Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertama niku ba. Ba niku wonten napa? Titik. Dan niku karena semuanya dimulai dari satu titik. Nah, tiyang Islam niku wong sing bejo. Seneng Allah, seneng Rasul liwat akal nggih saged kados logika sing kula bangun niki. Lewat rapate nganggo akal nggih saged. Kados wong ora paham kok seneng niki rada aneh. Sing Jawa niki didongani niku ora paham lha nggih seneng. Ya oleh muni amin semangat. Gitu kok niku mengke pangeran nyembadani ini berdasar kualitas donga napa berdasar makna mboten ngerti dari akal sing bagus. Gini wow. Angka niku berapapun jumlahnya niku kabeh iku nisbatu dzalika ilal wahid, kabeh nisbatul far'i ilal asli. Kabeh iku asal usule angka napa? Disebut kul huwallahu. Bos niki kula waos mazhab Thariqah Syadiliyah. Kula boten lami-lami Mas. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim niki mazhab Abdul Hasan Asyadili. Terus niki teng kitab Hikam. Hikam niku gak ada guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Niku gak ada guru namanya Abdul Hasan napa? Asyadili. Di antara khasiat mazhab Abdul Hasan Asyadili niku mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Misalnya ngeten nggih kula waos mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiyallahu anhu iki semak Habib Ahmad bin Syahab. Sami-sami senior kula teng sarang. Zaman Pak Di kula, zaman keluarga besar kula.
Qalilul amali utawi sithik amal ma'asyuhudil minnati sertane nyekseni peparing minallah saking Allah taala yusirun luwe apik min kasratil amali tinimbang akeh ngamal ma'ruf yatit taksiri sertane ndelok peko ndelok kesalahan nan nafsi saking Allah. Terus jenengan misalnya sholat sing seneng ae wong sragen ning desa kok sholat wong agama keng Mekah niku penerbangan 9 jam dugi sragen masih sholatnya madhep kiblat, mboten madhep Gunung Kawi. Sujude nggih ngoten niku pun bener. Niku luar biasa. Mboten pangeran sing ngersakno mboten saged. Wong agama dari jarak sejauh itu dengan bahasa yang berbeda. Jenengan diparingi saged. Kulo niku kiai paling alim niku macane nggih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampeyan rapat iso ngaji nggih macane subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pinter budi iki sampe mawon. Mulane anggap mawon sampean nggih pinter kados kula wonten wis padha wae. Mergo macane nggih sami. Iku. Dados Habib iki nasabe pun saya ganteng salate yo akbar sampean yo akbar sami mawon. Nggih sami mawon. Mungkin terakhir ya assalamualaikum nggih sami mawon. Iku napa? Mboten enten minah ngoten ora saking apike pangeran. Wong pangeran saking apik disembah wong ganteng nggih purun, disembah bupati nggih purun, disembah wong elek nggih purun. Swarga niku nggih wong ganteng nggih purun, wong elek nggih purun. Cuma malaikat rodok repot wong elek noto meneh. Lan wonten nabi kok kudu ganteng Gus. Kula riyen rasa jawab. Sebabe apa? Mergo nabi mesti mlebu swarga, dadi ngrubahe ora penting. Karena sampean kan ngrubahe rodok kangil. Modifikasine rodok kangil. Dados kula suwun madhab Sadili niku khase ku sen. Napa? Ngamal iku ora ditampa pangeran nggih. Cara madhab Sadili niku nggih sae. Mboten ditampa lah. Mergo cara madhab Abu Hasan As-Sadili kafal amilina jazaan. Sebagian riwayat itu kafal bika. Jazaan an radiyaka laka ahlan. Dados kafal bitaatilaka. Jadi pangeran niku maringi kowe salat itu sudah luar biasa. Ketika orang lain mungkin nyon sewu sedang zina, sedang nyolong, sedang korupsi, kowe diparingi sholat. Padahal nafsumu gedene ra karuan. Lho kok iso mbok tinggal sholat sempat-sempate to? Sholat. Frustasi kamu yo gede. Wong kasuse. Lho kok ijek kober napa? Sholat. Ditagih utang buron, ngono dhewean ke sholat. Lho nak cari Imam Abu Hasan As-Sadili niku kafa min jazai ya ka alat taat androdia kala ka ahlan. Cukup kowe iku wong luar biasa kok ditakdir nglakoni napa? Tok. Wes sampean ra usah diprovokasi setan. Iso wae ke salat ra ditampa. Iso wae ke salat tapi tetap suul khotimah. Kowe kudu yakin salat iku terus ngeten. Ketika Anda saya tanya 2 tambah 2 berapa? 4 kan? Enggak ada yang gaji kan? Tapi kamu suka. Mergo apa? Ketok warase. Iya betul. Podo. Kue darani Allah pangeran, kue ketok warasmu, menuhankan zat yang memang seharusnya jadi itu penting untuk bayaran swarga orang sudah penting. Jadi orang ditakdir taat itu sudah spesial. Tadi orang bilang 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 itu sudah spesial, berarti waras. Karena ngomong sesuatu sesuai fakta. Kue ngomong la ilaha illallah itu sesuai fakta. Jadi pangeran namung Allah itu spesial. An-radiyaka laka ahlan. Terus provokasi ini setan itu terus gunanya apa kowe sujud nak sampean tak ditampa, gunanya apa kowe sujud ternyata suul khotimah. Iku setan geblek. Kok ora roh gunane sujud. Ketika kita kok gunanya apa mangan kok diisingno, gunanya apa aku nyapung kok rusak meneh. Iku wong geblek. Paham ya? Gunanya apa sujud? Sujud itu keren. Mergo ngakoni ubudiyahmu ning kersane Allah Subhanahu. Nah pertanyaan kok setan ditampa ora iku provokatif biar wong janggal lambek sujud. Kemudian kita tanya, gunanya apa sujud nak aku ora ditampa pangeran? Ya wong kok ora ora gunane napa? Dados iku madzhab napa Abdul napa Hasan napa Asyadi. Dados wong ditegir nglakoni taat niku pun spesial. Sampeyan ora usah bicara tentang diterima apa ndak. Karena kadang-kadang bicara diterima apa ndak itu min wasa isis syaitan. Ya kalau terus kalau waca Arab Irian mengke Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu qara'tu lailatan minal layali qul a'udzu birabbin nas ilu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqilali
Syarrul waswasi waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika al-tafahu al-hasanata wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ata. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuktiru 'indaka dzatas shimal. Ya'dila bika an husni dzanni billah wa rasulih ila su'i dzanni billahi wa rasulih. Fahdar hadzal baba faqad ukhidha minhu katsiran min az-zuhad wal ubbad wa min jiddi wal istihad. Dados intine niku madhabe Abdul Hasan Asy'adzali niku wong kon eling sisi hebate. Dia napa eling sisi napa? Hebate. Aja sampai kowe eling sisi kekuranganem kemudian kami itu nyaman. Misalnya sampean roh bupati atau gubernur liwat, sekaya enak urip ra bebas. Jam 09.00 kudu ngantor, teko jam 4, kon jam 09.00 jek iso turu. Merdeka budi sampean mbek bupati. Merdeka budi. Merdeka bupati. Merdeka jenengan. Jare bupati. Wong kok nganggur ngono, gak ada kegiatan. Dados sing dadi bupati ge seneng, sing dadi rakyat ge napa? Seneng. Terus kula dadi kiai kadang ge sumpek. Sampeyan sinau mas, pokoke nyewa kiai kon ngomong, engko resepe mbok ketemu mlebu suar. Enak di aku mbek sampean. Padha kan? Wis pokoke ngono, soalnya mate para saat ini ku wis pokoke kabeh itu dibikin nyaman. Sebab sing dados penggali Abdul Hasan Asy'adzili ojo sampai wong faroh diwiri to. Kados wau spesial jenengan. Wong mauludan lagune ora paham kok seneng. Itu mboten yang spesial mboten saged. Mboten saged. Lha ora sampean campur sari guyu kan paham. Wong ora paham kok napa? Guyu. Semangat. Mesti bingung malaikat itu. Maksudnya ku piye? Mungkin Habib Ali seneng Nabi kan wajar, nggih bae, gitu warisan ganteng ilmu. Lah sampean seneng Nabi alasane opo? Mergo umat kan. Nggih kadang umat, kadang kumat tapi seneng. So, itu spesial, cara nggih spesial. Terus mazhab Abdul Hasan Asy'adzili niku terkenal banget, terkenal piambak niku gampang. Terus beliau tuh terkenal. Kalau gak ada kata lanas kantang Abdul Hasan Asy'adzili. Jadi kumanya radio unik, cara pandang itu radio unik. Kalau ada kitab kata tentang Tabaqatus Sufiyah, di antara yang sering disebut itu Madzhabul Abil Hasan Asy'adzili. Di antara kemasyhurannya wonten canom kecewa. Kampung saya itu banyak maksiat gini. Terus kata Abdul Hasan Asy'adzili, ka'annaka tuhibbu alla yu'sawwa fi ardi. Man ahabba alla yu'sawwa fi ardi faqad ahabba alla tadharu maghfiratuh. Wa la tadharu syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong tuwa ketok sabar, nek anake mbeling tetep di rumah. Dan Nabi ketok top nek umate mbeling tetep dikai syafaat. Tapi aja beling lho, ini mau cerita mawon. Terus hadis itu nggih kata. Kata umumnya hadis nggih bela wong taat, umumnya hadis tentu bela wong taat. Tapi wonten hadis syafaati li ahlil kabair minkum. Mane sampean nak nyanyi soal laka syafaat itu terus pintenan banyak. Potongan sampean ra disyafaati yo neraka tenan. Tapi ini cerita betapa pakai hebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye wong fasik sing Islam utawa Islam tapi fasik. Kon pindah agama liya sing olehno maksiat yo ora gelem. Lucu kan? Mestinya kalau suka maksiat, pindah agama sing olehno maksiat. Iki boten purun. Temelan itu jadi kepikirannya Kanjeng Nabi ngene-ngene lah iku kon pindah agama yo ora klepet. Nabi syafaati kabeh li ahli la ilaha. Lah niku jenenge akal. Terus tiyang seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten pakar-pakar sing ahli mantek, ahli logika kados Imam Amudi, Imam Abu Bakar Al-Baqilani, pakar-pakar al-usuli. Niku nak seneng Nabi niku logikane niku masuk akal. Abu Jahal darani Nabi ku majnun, Abu Lahab darani Nabi ku majnun. Dawe ulama-ulama, kok aneh Abu Jahal. Wong darani majrun perang kok dipersiapno pasukan sedemikian spesial. Pasukannya puluhan ribu dengan alat perang yang lengkap. Umpama Muhammad itu majnun tenan, mosok ngadepi wong majnune kok repote ngono. Iku darani hebat apa darani majnun? Darani hebat apa darani majnun? Hebat. Ulama punya cara sendiri untuk memastikan Rasulullah itu orang hebat. Makanya Nabi nate guyon ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an nisat ma quraisin wala'nahum.
Yastimuna mudammaman wa yal'aunun wa mudammanan wa ana Muhammad. Terus Abu Jahal itu saking muangkel mbek Kanjeng Nabi. Nak goleki Nabi muni enal mudammam, iki wong sing ino iki. Wong muni ora roh. Ora roh wong sing ino sing gawe agama anyar, ora roh. Iku lho Muhammad. Padahal Muhammad manan orang yang dipuji. Oh Muhammad, iya iku Muhammad. Abu Jahal akhirnya nyebut Muhammad. Padahal dia kepengen menghindari kata Muhammad orang yang dipuji. Lan jare Kanjeng Nabi kowe ora tau mikir kaya apa apike Allah mbek aku. Musuh kowe bingung nak nyeluk aku. Kok kudu nyeluk ya Muhammad. Dene nak diterjemah kayak wahai orang terpuji. Pangeran oleh milno jeneng kowe sing wong Islam seneng mergo Nabi faktane Muhammad dipuji. Sing wong kafir bingung karena harus manggil Muhammad. Jadi Allah ta'jabuna kaifa yasrifu wa an-nisat ma quraisin wala'nahu. Yastimuna mudammaman wa yal'anuna mudammaman wa ana Muhammad. Terus tiang niku kata carane seneng Nabi. Di antara sing paling masyhur ning toreko sing gampil nggih toreko napa? Syadid. Dadi niku sekoeling pangeran ku apik. Ora pati eling tenanan lah nyebut tok wis apik. Pira-pira sing mbok sebut pangeran. Nah, misalnya sampean bengok terus wiridan penyanyi dangdut malah lucu. Tapi namanya Allah kan religius. Senajan to ya ora paham. Wis pokoke menawa kowe nyebut pangeran sangka ora paham suatu saat dadi. Terus niki cerita-cerita madzhab napa Abdul Hasan napa? Asyad. Sing paling masyhur niku piyambake madzhabe sing akhire populer teng Indonesia niki kitab napa? Hikam. Nggih Hikam niku gadah guru namanya Abdul Abbas napa? Al-Mursi, Abdul Mursi ini gak ada dulu namanya Abdul Hasan apa Asyadi. Nah, terus niku dikembangno, jatuhkan terus rileks. Beragama ini apa? Rileks. Mergi nak sampean diteror tak rewangi ini jebule suhul khotimah. Yo kuwatir nak kuwatir dadekno tawaduk ora apa-apa, tapi nak terus kuwatir dadekno gunane apa aku sujud ini ya ono jebule suhul khotimah. Terus kayak mempertanyakan gunane sujud. Iku waktu gale ketakok, lha apa aku mangan puluhan tahun juga akhirnya mati. Dan ngerti akhirnya mati atau ramangan mulai dhisik, akhirnya yo aneh betul. Lah lha apa nyapu akhirnya rusak men. Kalau Anda tidak pernah janggal fungsinya makan, pada akhirnya Anda juga mati. Anda tidak janggal fungsinya berobat, pada akhirnya Anda juga. Lu kok janggal fungsinya sujud. Lu nara rodok setan niku wis. Lah sampai nak wis yakin kados ngeten iki sujud menganggap segala-galane jeung ben nak ketemu Allah taala niku tes-tesane Allah namung sujud. Wa yut'auna ila sujudi wa hum salimun. Tiang dikan sujud teng ngersane Allah taala teng ngarepe Allah taala nak tiang zaman teng donya mboten sujud niku terjengkang. Mergo zaman teng donya yut'auna ila sujud wa hum salimun mboten pur. Makanya nanti tes-tesnya apa yut'auna ila sujud dan mereka tidak mau fala yastati'un. Karena apa ngendikan Allah taala wa yut'auna ila sujud dan mereka tidak mau padahal zaman yang donya wa hum napa salim dalam keadaan selamat. Sebab itu sujud itu Kanjeng Nabi nak ngelem niku luar biasa. Niki terakhir kalau cerita. Ketok Rasulullah niku Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng mahsyar. Nabi Ibrahim koyo ngono hebate ketika ngadepi haulal mauqif niku mun egois. Mun muni nafsi. Nabi Musa koyo ngono gagahe ngenti haulal mauqif langsung muni nafsi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngerti haulil mauqif niku fa akhiru lahu sajidan. Fa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Aku langsung sujud nang kersane pangeran. Allah tak puji-puji. Sampai akhirnya Allah ya Muhammad irfa' roksak wasal tu'tah wasfa' tu syafa'. Muhammad wong ning akhirat kok ijek sujud, angkat sirahmu ke jaluk apa tak turuti. Kaya apa nabi sing top-top ngoten niku ketika ana haulul mauqif mun terus egois muni nafsi. Tapi Rasulullah tetap ngendikan ummati. Tetap nabi ku sujud. Muji pengen. Karena konstitusinya Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh akhirat. Sampeyan ra iso negur Allah. Allah nih pun akhirat, jenengan mboten amal sudah berakhir mboten saged. Sebab niku disebut lo gada kitab kata di antaranya disebut fa Muhammadun Ahmadin wairihi. Jadi Ahmad yang mriku sebagian ulama darane afal tafdid. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah taala, Kanjeng Nabi tetap gada nyali muji Allah. Teng qaulil mauqif.
Sebab niku disebut fa Muhammadun Ahmadu min wiri. Muhammad itu carane muji luwih top timbang nabi liyane. Iku nabi liyane gak duwe nyali, wani nyuwun ning Allah taala kangge nyafaati umatnya. Tapi Rasulullah tetep wantun. Mergo Rasulullah pirsa rahmati Allah taala la tatana wala tamqoti. Rahmati Allah gak akan ter. Waktu itu disepati kabeh. Barang kanjeng Nabi kan mlebu swarga, wabe Nabi mun purun kanjeng Nabi boten. Ora swarga dengan tutup umatku ora iso mlebu. Ngenteni jenengan. Iku nek sampean delok bareng mate mlebu kabeh, terus Allah ditagih kanjeng Nabi jenengan janji ape ngekeki kula sampai kula puas. Fa wala arda wa wakhidun ummati finnar. Wala sofa yu'tika rabbuka fatak. Jawab Nabi sebuti la arda wa wakhidun ummati finnar. Kalau ukurannya puas, saya tidak akan puas sebelum semua umatmu masuk. Ya terus niki wau wonten nasid-nasid saking Habib Anis kula namung nerangno secara makna secara akal. Karena akal iki penting supaya jenengan mboten kolak, mboten ngalami kebudahan. Tadi kaya apa aki angka sak miliar sak triliun tetep nisbatul dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal as. Kaya apa ruwete gambar kabeh ku ya nisbatul far'i ilal asli. Gambar ruwet kaya ngono sangka nuktah satu. Jumlahnya besar juga dari angka. Nah, di sini ada kuwatul akal. Lalu kalau nembe akhir-akhir sering sponsor dewe Imam Fathul Bari sekarang kitab Fathul Bari Sahih Bukhari. Wong Islamu kabeh kudu ngalami iltidza dan aklian. Punya kenyamanan otak, punya kenyamanan jika terus kita iman itu wajadah halawatal iman, kita iman itu nyaman. Karena iman itu sesuai logika. Buatan suatu sing sing mustarok sing digawe ribet. Lho nggih, misalnya Kanjeng Nabi rawuh terus gawe kampanye ngeten sama nak bingung. Alam sing maujud iku digawe sing ora ono. Tak bingung sih. Kayak paham-paham ateisme, nihilisme. Alam raya ini enggak ada Tuhan, tahu-tahu ada. Yang sebelum alam ya tidak ada, yang menciptakan alam ketiadaan. Wong paling pinter sak donya pusing. Nah Nabi boten. Nabi ku ngendikan alam raya ini maujudat. Nah maujudat sing gawe juga maujud. Berhubung maujud sing gawe berstatus top. Jenenge wajibul wujud. Zat sing wajib wujud. Lan dawuh Nabi, aku iku nggawa ajaran sing paling gampang diterima akal. Coba andekan kita ini cerdas, pinter. Terus dikabari, hadil alam kullah khalaqahu ma'dumun. Alam kabeh iki penciptanya itu tidak ada. Tahu-tahu ada. Wong tahu-tahu kok berstatus khaliq pencipta. Bingung betul kan? Bingung. Tapi Nabi datang dengan suatu sing makbulin akal, diterima secara apa? Ini ku hadil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Sebab ini ketika Nabi maca wattur wa kitabi mastur sampai ayat am khuliqu min ghairi napa syai'in am humul khaliqun Jubair bin Utim langsung iman. Mergo wonten logika sing disuarakan Quran sing binten saged dibantah. Ini ku faham nihilisme, faham ateisme mboten mungkin. Masa alam sing maujud diciptakan sesuatu yang tidak maujud. Ning dinggon maujud penciptanya pasti maujud. Dan maujud ini maujud prima disebut kausa prima atau wajibul wujud sing cara Islam niku Allah Subhanahu. Nah, ampun iman ngeten niki insyaallah la tuzalziluhu alwasa'is wala tuzalziluhu. Pasas apa saja enggak bisa. Insyaallah itu ngalami sabqitu walladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya napa wa fil akhirah. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan tentang musibah. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu. Kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan. Apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah. Karena disebut ma'asobaka min hasanatin faminallah. Itu kan dari kata apa saja yang mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyatin. Jadi nah kemudian orang itu karena nafsunya besar, kalau yang tidak dikehendaki itu dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki itu namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Ya, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Misalnya Anda jadi panitia
ozon. Malaikat penjaga ozon. Mungkin kalau nggak ada penerbangan itu mereka syukuran. Karena nggak terganggu. Tapi kalau Anda pengusaha penerbangan ya nganggap ini musibah. Jadi kalau kamu nanti ketemu malaikat penjaga ozon, kemurnian lapisan ozon, kamu nganggap, oh ini susah nggak ada penerbangan, pasti kamu disemprot. Ngomong yang baik. Lalu itu juga petani itu kadang minta hujan, kok pas hujan deras, tanyakan bakul es, nggak bayu kan itu. Jadi di ilmu kitab-kitab yang saya baca, kata musibah, kata nikmat itu ada yang hakikat, ada yang menurut kita. Karena ya tadi, kalau Anda malaikat penjaga ozon, mungkin syukuran karena nggak ada penerbangan. Kalau Anda menteri bagian nangani tenaga kerja, tambah banyak pabrik, tambah senang karena menyerap tenaga kerja. Tapi kalau Anda mungkin menteri lingkungan hidup, ini banyak limbah, ini banyak usul. Nah kira-kira seperti itu mas gambaran hidup. Kalau Pak jadi direktur kata kroninya ya alhamdulillah, kata musuhnya ya ini musibah. Alhamdulillah sih. Jadi pola-pola sosial itu Lima pemilihan ini. artinya kalau kita pakai bahasa manusia akan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama kiai ya tadi orang dilatih pakai bahasanya Allah. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi di balik itu ada hikmahnya, itu sudah dekati bahasa ketuhanan kan apa? Ya tidak mengklaim. Saya sering bulan tapi ilmu nih. Misalnya tadi kamu ada pasangan pengantin baru yang baru harmonisnya itu. Orang mesti bilang alhamdulillah harmonis ini. Tanyakan ibunya itu mulai lupa daratan, lupa ibunya, lupa keluarganya. Kalau harmonis punya sama istri itu pasti. Jadi kalau ada pasangan harmonis, tanyakan ibunya. Menantu jenengan baik enggak? Oh, ngurus ibu jadi tok lali wong tuwa. Tanyakan temannya. Saya lali konco, saya lali temen gitu karena saking mesranya sama. Di semua segmen kehidupan itu seperti itu. Betul ya. Sehingga agama itu mengajarkan bahasa-bahasa sakral yang tidak lekang oleh waktu. Yaitu misalnya baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, subhana rabbiyal azim. Karena bahasa manusia itu tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu bahasa ajarannya Allah. Kalau itu kan permanen, keadaan apapun ya Allah itu maha suci. Keadaan apapun ya alhamdulillah. Keadaan apapun Allahu Akbar. Sekali kamu kerana manusia itu jadi misalnya kalau sebuah negara itu makmurnya orang taat untuk ke masjid, makmurnya orang nakal mesti ke tempat-tempat maksiat. Jadi kalau kamu berdoa makmur untuk siapa? Dan ukurannya dipakai untuk apa? Kamu dapat uang banyak, alhamdulillah. Kalau orang baik, uang banyak pikirannya ya untuk nafkahi anak istri, bangun masjid. Kalau orang nakal kan nanti pikirannya macam-macam. Mungkin ingin judi, ingin bawa siapa. Penting. Ya di sini ini baiknya agama. Agama datang untuk manusia. Terus ada ketentuan halal haram, ketentuan melawan hawa nafsu, ketentuan mengelola nafsu, ketentuan meminimalkan nafsu. Karena tambah itu bahasa-bahasa nikmat itu hakikatnya adab, karena nikmat yang mengarah ke untuk maksiat ya. Nah, itu pentingnya ngaji. Itu ya tadi. Kalau kamu punya toko sedang laris-larisnya, tanyakan toko rivalnya. Saya ini sepi laris wae Pak. Saya. Iya. Tapi nanti yang sedang tidak laris jangan katakan terus jatuh dan juga baru kayak laris terus bergaya loro kabeh lagi badawain. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan supaya orang itu menilai yang dialami tidak pakai ukuran nafsu tapi ukuran menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi menilai, makanya disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyat itu sesuatu yang abadi, sholihat itu yang bagus. Makanya disebut kalimat thayyibah itu subhanallah bihamdi la ilaha illallah, itu kalimat itu
permanen. Tapi kalau kalimat manusia itu tidak permanen. Tadi misalnya kamu bilang nasi itu penting karena makanan pokok. Tanyakan pakar diabetes. Oh, nasi itu mengandung gula, kalau nggak buat nggak boleh. Jadi selalu ada masalah. Sama. Bisa melihat itu nikmat karena bisa melihat apa saja. Kamu mulai tersiksa punya istri jelek ya karena sering banyak melihat itu. Oh, yang kamu punya itu paling tidak cantik tuh. Baru kayak sering apa? Melihat itu. Sama. Ada orang punya Innova itu senangnya bukan main. Itu mulai ada musibah, ada temannya sana main pakai Alphard. Seberuntuh dia. Gara-gara melihat Alphard terus kelihatan Innovanya itu jelek. Makanya gilirannya orang-orang haji itu, haji kenapa kamu nangis? Semua orang tuh kok cantik karena melihat orang Pakistan, Turki yang jelek hanya istri saya. Biasa. Akhirnya gantian yang istrinya nangis. Kenapa kamu semua orang kok ganteng? Jelek hanya suami saya. Nah, di sini hebatnya agama. Ukuran mengelola nikmatullah tamu dan naik. Kamu jangan pernah melihat yang tidak milik kamu karena awal ketidaksyukuran tuh melihat. Jadi awal ketidaksyukuran tuh karena melihat. Saat kamu dana ainaika jangan arahkan pandangan kamu ke hal-hal yang tadi. Jadi rektor sudah syukur. Nanti kalau ketemu menteri terus di kandang-kandang itu sebenarnya kok jatah kamu itu. Betul. Jadi menteri pendidikan juga ya bisa ngatur rektor. Ini kalau ketemu presiden sudah ya. Nanti jadi presiden juga ya, tapi nanti kalau ada Indonesia ada nggak benernya, ada miskinnya juga mau salah-salahan. Sebenarnya semuanya juga ada problem itu. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan ketentuan Allah, rektor itu amanah, presiden itu amanah, menteri itu amanah. Saya pernah didatangin seorang menteri, juga pernah didatangin orang-orang top. Terus saya ini jabat top, ini gimana? Ya saya bilang, kalau itu mas'uliyah, tanggung jawab, maka itu ibadah. Tapi kalau kamu rofahiyah, dipakai hura-hura itu ya maksiat. Insya Allah tanggung jawab. Karena tanggung jawab kan malah memperbesar ganjaran kan. Kalau kamu sebelum rektor kan kebaikan kamu terbatas di teman kos, teman relasi. Kamu jadi rektor satu uni sula. Makanya pernah ada seorang wali ditanya, kalau andaikan kamu punya doa satu untuk siapa? Untuk presiden. Kenapa ya? Kalau yang baik RT kan kebaikannya hanya satu RT. Kalau yang baik bupati hanya satu kabupaten. Kalau yang baik presiden satu negara. Jadi ada seorang wali kita. Kalau misalnya kamu levelnya RT, kalau kamu tak yang baik kan, ya namanya levelnya. Ya, makanya ada wali yang sangat luar biasa ditanya. Andai kan kamu punya satu doa sosial, ya kalau doa pribadi kan tentu husnul khotimah. Kalau kamu punya jatah doa satu doa sosial, kamu beruntukkan siapa untuk presiden? Kenapa? Sekali beliau baik, manfaatnya lebih luas kan? Ya ini punya jatah doa satu duduk anak RT yang baik ya sudah ya satu kawasan itu aja. Jadi artinya loyalitas agama ini pada negara, pada bangsa itu tidak diragukan lagi karena di Islam itu ada hukum sosial. Nah, cuma bedanya orang wali sama enggak. Wali itu kan nganggap musibah itu dianggap awal kebaikan karena terus orang kembali ke dulu orang nggak takut mati. Seakan-akan kalau ilmu medis itu menguasai semua. Gara-gara COVID belum ditemukan obatnya. Banyak yang tawaduk. Kemarin-kemarin kayak ada kematian itu orang PD-nya itu. Gara-gara ada COVID. Antara orang awam sama besar sama-sama ngitung hari. Iya kan? Jadi selemah itu manusia. Musibah. Pontang manting semua negara katanya medisnya paling bagus kayak negara-negara Amerika. Pontang manting semua. Jadi makanya saya mohon dari pengajian ini, dari ngaji ini, sampai kalau sholat itu lebih in. Kalimat yang kamu lafadzkan di sholat itu kalimat paling permanen. Rabbana lakal hamdu, engkau layak dipuji, engkau maha suci, engkau maha besar. Kalimat permanen. Kalau kalimat yang kamu bikin tidak ada yang permanen kan subjektivitas. Ketika kamu bilang
tadi penerbangan itu kosong atau minim, itu kamu anggap musibah. Kata malaikat penjaga ozon itu bagus sih. Ketika Kementerian Tenaga Kerja bilang banyak pabrik itu bagus penyerapan tenaga kerja, tanyakan ahli lingkungan. Iya. Sama di presiden juga sama. Ketika ini jadi presiden, temannya partainya bilang alhamdulillah, tanyakan rivalnya atau musuh politiknya. Rektor juga sama. Toko juga sama. Hal-hal seperti ini terus menjadikan wali-wali itu gak bicara tentang makhluk, hanya bicara tentang Allah. Makanya terus toreko itu kan wiridan paling kelima kan Allah, Allah, Allah. Maksudnya sudahlah makhluk sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah fi khawdihim al-abun, sudah semuanya itu orientasinya ke Allah saja, yang lainnya itu biarin gitu. Zarhum fi khawdihim al-abun. Makanya ada sholat istisqa nggak mandi-mandi itu, karena yang di pojok bakul es. Ini kalau mandi es ada. Nah, ternyata ketika orang lain semangat amin karena sawahnya banyak. Terus ini aminnya tenang. Kenapa kamu tidak semangat? Saya tidak punya sawah, nggak ada hujan juga nggak apa-apa. Saya ini penjual es. Jadi apa ya? Ya gitu itu kehidupan yang gitu. Ini kabar-kabarnya itu kata ilmuwan itu. Lapisan ozon itu membaik itu sekian puluh persen gara-gara pengurangan penerbangan. Iya, saya kamu bayangkan kayak Singapura, Hong Kong per menit, ya kan yang pesawat yang bandara-bandara paling sibuk. Coba kalau kamu jadi malaikat bagian jaga ozon, rapat terus, gimana ini hentikan pesawat? Mungkin rapatnya tuh udah COVID-kan aja. Ya meskipun itu ya, tapi orang biar tahu lah kalau semua yang diciptakan Allah ada hikmahnya. Maksud saya itu ada. Kalau ada pabrik tutup, tanyakan pakar lingkungan. Bagus sekarang sudah ada limbah, kenapa pabriknya tutup? Jadi kalau tanyakan pekerjanya, susahnya. Nah bayangkan kalau bahasa subjektivitas gini dipakai ilmu hakikat kan kacau. Tapi kalau di PSDA itu hukum sosial, pasti ada subjektivitas. Kalau ilmu hakikat tadi yang PHK ya tidak mesti gak dapat pekerjaan, saja dapat pekerjaan yang lebih baik. Kan kemarin banyak pilot yang jadi penjual mie. Tapi ketika ditanya hasilnya sedikit tapi kepuasan badannya meningkat ya karena ketemu keluarga, ketemu yang dulu gak kebayang kan. Ya saya berharap cara pandang Islam ini kita ikuti bahwa balik semua itu ada hikmah dan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu. Saya kalau nyontohkan di masyarakat itu, ketika kamu kecil, dolanan kerandu seneng kira karuan, dolanan yuyu seneng, dolanan halal yang nggak menghasilkan uang itu seneng. Tapi ketika anda dewasa, anda dokter, anda profesor, anda kiai besar menjadi goblok, untuk seneng aja nunggu bunga alfa, bunga uang, berarti pinter caci ya. Caci itu untuk seneng halal sepele bisa bagi. Harus profesor sampai seneng canggih. Padahal jadi utama orang pinter kan mudah mendapatkan yang diinginkan. Ternyata untuk seneng harus mahal. Sementara caci untuk seneng itu segampang itu. Terus pinter mana kita dengan anak-anak? Jadi itu pelajaran bagi kita bahwa kalau kamu di dunia ingin seneng, ketika kita kecil, ketika kita miskin, marah itu sama mobil sebenarnya. Kayak orang pas ada di sini buka semua orang yang terlambat bayar. Makanya saya pernah ketemu menteri itu kalau guyon tuh, enak ramah menteri selalu. Saya dulu itu melihat orang jadi menteri itu, setelah saya jadi menteri itu merasa tidak. Ya, kenapa? Karena semua kesalahan di kementerian saya kayak salah saya. Dulu kan nggak pernah salah. Ya kan kalau kamu nggak menteri Polhukam, nggak ada keamanan apa kan kamu nggak salah. Orang miskin kalau kamu tidak menteri ekonomi kan iya betul. Gara-gara kamu menteri malah menjadi salah kan. Kalau kamu tidak ketua bulog, kalau nggak ada kesediaan beras kan nggak salah. Kalau kamu ketua bulog kan menjadi, kalau kamu nggak rektor kesalahan di Solo kan nggak salah kamu. Gara-gara rektor ikut salah kan. Salah. Nah, itu hebatnya Islam. Makanya Nabi itu harus punya hak syafaat. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Karena seorang Nabi itu yang bertanggung jawab. Itu kalau umatmu itu nggak sama. Ya sama. Kalau kamu sudah kadung jadi rektor, ini mahasiswa kamu. Kalau ada apa-apa kamu harus ikut tanggung
Makanya agama ini datang dengan rasionalitas yang tinggi. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Ya karena beliau dekat Allah itu pasti ya, karena tadi kita ini kadung umatnya, maka menjadi tanggung jawab beliau. Dan kita membaca sholawat itu bukti kita loyal. Sama seperti mahasiswa harus punya kartu mahasiswa, bukti kalau kita loyal. Sama yang umatnya Nabi juga punya kartu sebagai umat Jumur, yaitu ditandai dengan baca sholawat. Karena nggak mungkin Nabi nggak tanggung jawab. Karena tadi sebelum kamu jadi presiden, semua tumpang kamu negara kan nggak tanggung jawab kamu gara-gara presiden terus kamu jadi tanggung jawab kamu kan? Iya rektor itu juga RT. Ya, gara-gara Nabi itu seorang Nabi, maka harus tanggung jawab. Jadi itu luar biasa. Akhirnya beliau diberi hak syafaat. Umatnya yang harusnya menjadi ahli neraka asal bertauhid dijamin ahli surga. Meskipun lewat jalur apa? Makanya saya minta sama Unisula, sama rektor, sama ketua yayasan, jangan apa-apa itu hukumannya sanksi, apalagi DO. Kalau nggak fatal banget tuh jangan. Karena ciri utama pemimpin itu itu menjaga itu ya tidak mengeluarkan. Kecuali yang hal-hal yang ekstrim. Makanya dalam Islam itu jangan mudah mengkafirkan orang. Makanya yang dilawan ahli sunnah itu gerakan takfiri. Karena semangat Nabi itu yang luar dimasukkan, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Ya kan? Jadi sebetulnya logika itu yang harus kita pakai. Misalnya kita punya anak 5, yang 2 itu nakalnya minta ampun. Mungkin tetangga enak aja ngomong, usir aja Pak, anak durhaka ya. Itu yang ngomong enteng gitu mesti tetangga sebelah. Bagi kita orang tuanya enak kira-kira rasanya. Itu anakku kan. Sama. Nabi itu nggak terima kalau umatnya dikeluarkan dari Islam karena Nabi sangat mencintai umatnya. Bahkan yang nakal pun Nabi menghentikan itu beri hak syafaat. Syafaat tidak ahli tabair umat. Saya punya jatah syafaat untuk umatku secara jelas-jelas. Karena semangatnya mengambil atau memasukkan yang luar. Nah, ya kalau anak-anak nakal itu semangat orang tuanya kan dandani. Enak ya tonggo usul kon ngusir ya. Nah, pola-pola itu yang harus kita perkuat, semangat memasukkan, semangat mengayomi, semangat jaga stabilitas, memanage konflik, memanage perbedaan. Ya tadi, di mana-mana Nabi itu memperbaiki yang kurang baik, memasukkan yang belum masuk. Makanya kenapa aliran-aliran takfiri itu ditentang mati-matian oleh mayoritas ahli sunnah, mayoritas umat Islam. Itu sebetulnya nentangnya itu bukan karena sentimen, tidak logika sosialnya begitu di mana-mana. Hingga kita ini ya kan kita inginnya kan warga Indonesia sing rapati ngaku Indonesia itu menjadi sangat Indonesia. Yang Unisula yang belum Islami menjadi sangat Unisula. Jadi semangatnya itu memasukkan bukan mengeluarkan ya. Ya kan jelas kita punya udkhulu fi silmi kafah. Ya kan pengumumannya untuk masuk, bukan untuk. Jadi logika kita menentang takfiri, sudah mengkafirkan itu sebenarnya logika umum sebenarnya. Ya memang begitulah kalau kita sebagai pengayom masyarakat inginnya ya. Itu tidak hanya dalam ahli sunnah. Ya kalau kita ketua RT, ketua RW, kita kiai, kita tokoh, inginnya ya semangatnya merangkul, kita memukul bukan. Jadi tadi ya pesan saya kalimat-kalimat thayyibah yang Anda baca di sholat itu jiwai karena itu kalimat yang permanen. Kalimat yang kamu lontarkan dari diri kamu sendiri itu pasti ada subjektivitas. Itu tidak bisa kamu pakai swan Allah. Yang bisa dipakai swan Allah itu kalimat-kalimat thayyibah tadi karena itu permanen, kebenarannya permanen. Makanya disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Tapi kalau kalimat yang kita utarakan itu subjektif semua. Bilang sayang istri ya sampai kapan kan bertanya. Ya kan? Cinta Unisula ya sampai kapan? Nanti kalau ada konflik tawarin kampus lain yang menjanjikan perlu dipertimbangkan juga kan? Apalagi cinta partai ya. Ya malah tinggal mana ya kan malah. Ya kan? Jadi kalau cinta manusia, bencinya manusia itu ya subjektivitasnya seperti itu. Jadi kalau cinta Allah itu ya nggak baik. Walladzina amanu asyaddu hubbal billah. Kalau kamu mukmin betul ya orientasi yang paling kamu cintai itu Tuhan.
Nah sekarang ngaji seperti ini sudah langka. Dikira kalimat-kalimat thayyibah itu kayak mantra, kayak rutinitas. Itu enggak, itu filosofi. Ya. Itu kalimat permanen yang bisa kamu tanggung jawabkan dengan Allah itu ya Allahu Akbar kalimat. Makanya saya bilang sering memberi contoh itu, kalau ada semut sama semut pacaran gitu misalnya, pacarannya itu di daun mangga misalnya. Dia asik sama yang disenangi pacaran. Kata-kata semut kan, saya asik pacaran karena pasangan saya mencintai saya. Sebaliknya bilang gitu. Tapi kalau kamu yang mengendalikan, kamu asik itu karena godongnya rata kipatno. Sekali tak kipatno tuntas kamu. Yang sama ketika kita punya alpat nikmat, kumpul istri nikmat, makan nikmat. Kata malaikat bagian gempa, kon gak matur sampai aku tak huyat. Tapi kita karena keterbatasan kita sebagai manusia nganggap makan nikmat itu karena makan sate dengan istri yang kita cintai. Tapi kalau malaikat bagian gempa, kuncinya di saya. Apapun nikmatnya yang kamu makan sekali tak goyang. Nah itu sirinya, rahasianya. Kenapa kiai-kiai itu matehai malaikat, matehai penjaga langit, penjaga bumi itu karena itu berkontribusi dalam kenikmatan yang kita. Ya. Kalau kamu tidak mau fatihah itu bisa tersinggung. Saat itu ya selesai. Nah, itu bedanya kiai sama rektor, Pak. Ya, jadi saya mohon semohon-mohonnya kalimat-kalimat thayyibah yang sering Anda baca di sholat, di luar sholat, itu patenkan di hati kamu bahwa kalimat itu yang permanen. Aliyah nahya wa aliyah namut. Atas nama kalimat itu kamu berani hidup. Wa aliyah namut. Atas nama kalimat itu juga kamu sampai ketemu Allah. Wa aliyah namut. Insyaallahu minal amin. Dengan kalimat itu juga kalau ketemu Allah pakai itu. Jadi kamu ditanya Allah, Jo, kamu siapa? Mukmin Gusti. Aktivitas kamu bersaksi bahwa engkau ini ala kulli syai'in qadir. Kalau depan Allah, kamu siapa? Rektor Gusti. Mana kampusnya? Sudah berkiamat kan enggak ada kampus. Ya kan enggak ada semua kan enggak. Jadi ayat disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sekeliling kamu bisa hilang, tapi kalau yang di terkait Allah itu akan apa? Makanya saya minta jenengan jadi rektor juga melihatnya untuk kemanfaatan agama. Ya, jadi siapa saja orientasinya itu agama. Saya sendiri itu sering tersiksa misalnya terganggu karena saya mungkin terkenal dan tapi kalau sudah ingat barokahnya terkenal, saya bisa menterkenalkan Allah dan Rasul lewat hukum-hukum yang ditulis para ulama. Bukan Allah yang Rasul menurut hukum yang ditulis orang-orang bodoh. Dan repotnya itu kan gitu kan. Semuanya orang ngatasnamakan Allah dan Rasul. Sebenarnya dia tidak pernah ngaji. Pertanyaan cerdasnya kan gini. Bagaimana itu mewakili hukumnya Allah dan Rasul? Dia Quran aja ada hafal, hadis. Pasti itu pendapatnya dia kan. Jadi kalau yang ngendikan Allah wa Rasul itu orang alim kan, dia bacanya banyak. Itu kan menurut Unisula, ternyata dia tidak tahu tata tertib di Unisula, pasti menurut dia kan. Yang berhak bilang menurut Unisula ya kalau dia menguasai ADART Unisula kan kira-kira gitu. Menurut Indonesia ternyata dia ada orang yang ahli UD 45, ada ahli apa. Berarti menurut dia bukan menurut. Nah kira-kira gitu di dunia kiai kalau menurut Islam ternyata dia tidak menguasai Quran, tidak menguasai hadis. Menurut Islam apa menurut dia? Ya kira-kira gitu. Makanya saya senang kalau yang ngaji itu orang yang menguasai Quran dan hadis. Sebab menyampaikan pendapat Islam ya sesuai referensi dan bentukan Allah dan Rasul karena bacanya banyak. Yang berhak ngomong saya ini Indonesia ya yang baca UD, baca ini itu Pancasila supaya sangat Indonesia itu. Baca enggak mau. Tahu-tahu menurut Islam yang mana? Dia nggak pernah. Ini ada seorang kiai pidato tak tegur dia langsung istighfar. Orang kiai itu harus kalah. Kalau nggak kaya nggak dihormati. Walhasil kiai itu suatu saat saya tak tanya. Memangnya ada target dalam Islam untuk dihormati? Target dalam Islam itu ingin diridhoi Allah. Wah aneh-aneh.
Terus kata harus itu kan harus, kiai harus kaya. Harus itu artinya kalau wajib kan pengganti katanya wajib. Berarti yang miskin dosa semua. Terus dia bilang astagfirullah sedikit liwat sudah gak bisa diistighfar berat gitu. Caranya istilah kamu harus mencabut kalimat itu di depan umum karena kamu utarakan di depan umum. Kamu harus cabut juga di depan umum. Jadi kapan-kapan kalau pidato bilang gini, ternyata kaya itu wajib, miskin juga penting. Itu kan karena dia cerminan pikirannya dia, karena lama miskin terus bosan miskin terus angin bosannya bilang, iya harus bosan-bosannya sendiri harus jadi statement atas nama Islam. Coba kalau itu diomongkan pas acara Isra Mi'raj, dia seorang kiai dengan atribut kiai. Yang ditunggu-tunggu fatwanya, ini kan seakan-akan fatwa Islam. Padahal fatwanya sendiri. Nah itu makanya saya mohon ya, kalau sholat, kalau pas wiridan, tengah malam, subhanallah, astagfirullah, itu anggap, itulah kalimat permanen yang alaiha nahya, wa alaiha namut, wa alaiha nub'ats, insyaallah ta'ala. Ya, nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.